Akhlak. 5 adab buang air kecil. Membaca bismillah saat membuka aurat atau memasuki tempat buang hajat. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillahi." Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat lalu ia ucapkan bismillah. Menghindari arah kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian buang hajat, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke barat. Lantas bagaimana saat kita buang air kecil di dalam ruangan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan larangan ini berlaku umum, baik di dalam maupun di tempat terbuka, dan ada yang mengatakan hadis ini hanya berlaku untuk buang air di tempat terbuka. Tetapi apapun itu, selama masih memungkinkan bagi kita untuk menghindari arah kiblat, maka hendaklah kita menghindari arah kiblat saat buang air kecil. Buang air kecil di tempat yang tertutup atau terlindungi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura." Kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menunaikan hajatnya sampai beliau pergi ke tempat yang tidak kelihatan. Hadis ini menjelaskan bahwa jika kita buang air kecil, kita harus mencari tempat yang benar-benar tidak terlihat oleh orang lain, sehingga aurat kita tidak terlihat. Berhati-hati dengan najis.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu sudut kota Mekah atau Madinah. Kemudian beliau mendengar ada dua penghuni kubur yang disiksa. Kemudian beliau bersabda, "Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimati." Mereka berdua disiksa. Mereka tidak disiksa untuk perkara yang berat ditinggalkan, namun itu perkara besar. Yang pertama disiksa karena tidak berhati-hati ketika kencing. Yang kedua disiksa karena suka menyebarkan adu domba. Yang termasuk tidak berhati-hati dengan najis saat buang air kecil adalah tidak membersihkan kemaluan saat selesai buang air kecil, tidak menyiram, dan tidak berhati-hati dengan cipratan air kencing. Buang air kecil sambil duduk atau jongkok. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa jalisan." Siapa saja yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri, janganlah kalian benarkan. Beliau tidaklah buang air kecil kecuali sambil duduk. Namun dalam kondisi tertentu buang air kecil dengan berdiri diperbolehkan, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Aku ingat ketika aku berjalan-jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lalu mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum di balik tembok dan buang air kecil sambil berdiri sebagaimana kalian berdiri. Aku lalu menjauh dari beliau, namun beliau memberi isyarat kepadaku agar aku mendekat. Aku pun mendekat dan berdiri di belakang beliau hingga selesai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, kencing sambil berdiri hukumnya boleh, terlebih bila ada kebutuhan, akan tetapi dengan dua syarat. Pertama, aman dari terkena najis, dan yang kedua, aman dari pandangan orang lain.